Akan bahas ya bersama dengan turis lokal ternyata Reza dan juga saya kita akan Dari bahas wajahnya kelihatan lokal. ya dan juga jago gombal tadi ya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang rencana pengenaan biaya masuk bagi wisatawan asing. Sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun. Selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi Mas, Mbak. Ya, Pak Bagus, kebijakan ini kan masih dalam kajian Pak. Sebenarnya muncul angka 150.000 itu dari mana Pak, retribusi untuk turis asing? Baik, terima kasih. Memang kita mengusulkan, pemerintah Provinsi Bali mengusulkan ada pertimbangan-pertimbangan tadi saya disebutkan bahwa memang keunikan dan kebudayaan dan keindahan alam Bali telah menjadi sumber keunggulan pariwisata Bali yang perlu dilindungi dan dilestarikan sesuai visi Nangun Sarketi Loke Bali. Tentu di pasal 8 ayat 3 dan 4 di Undang-Undang 15 juga menyebutkan tahun 2023 pemerintah Provinsi Bali dapat memperoleh berupa pungutan wisatawan. Pendanaan itu dapat dari wisatawan asing gitu ya. Itu bunyinya. Dan kami sebenarnya sudah memiliki Perda nomor 1 tahun 2020 tentang kontribusi wisatawan asing untuk pelindungan alam itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga kami mengusulkan untuk melakukan perubahan jadi draft perda ini yang kami sampaikan ke DPRD. Oke, tepatnya kapan Pak ini akan diberlakukan Pak? Izin ya, betul. Memang betul kami mengajukan angka 150.000 rupiah itu tentu pertimbangan dari kondisi real. Beberapa negara juga ada memungut per harian, ada bulanan, terus ada beberapa, sehingga kami melihat yang kondisi harga itu adalah yang visible adalah angka 150.000 rupiah. Iya, potensi income yang bisa didapatkan dari 10 US dollar per turis asing berapa, Pak Bagus? Kalau melihat target kami di tahun ini jumlah kunjungan wisatawan asing adalah 4,5 juta. Sedangkan dari Januari sampai Juni tahun 2023 ini sudah mencapai angka 2,3 juta. Saya berkeyakinan 5 juta tahun ini wisatawan asing datang ke Bali. Kalau mengacu angka tahun ini, untuk tahun depan bila diterapkan di awal tahun 2024, tentu ini bisa dikali dengan 5 juta wisatawan asing kali 150.000 rupiah, sehingga kurang lebih hampir 750 miliar rupiah dalam setahun. Mekanisme teknisnya akan seperti apa? Memang mekanisme pemungutan sini adalah wisatawan akan bisa dipungutkan sebelum kedatangan mereka ke Bali atau pada saat di Bali melalui e-payment namanya Mbak. E-payment ini adalah biar kita bisa transparan tapi terukur ya, accountable, sehingga masyarakat bisa melihat berapa sih penerimaan wisatawan asing untuk Bali. Itu yang kita harapkan. Oke, baik, artinya Pak, kalau kita bicara soal tujuan dari biaya masuk bagi turis asing ini memang semata-mata untuk finansial atau apakah ada hal lain Pak selain itu? Pertama, memang tujuan daripada pemungutan ini adalah ada 4 hal yang kami atur. Pertama ya perlindungan adat, tradisi, seni budaya serta kearifan lokal masyarakat Bali. Berikut pemuliaan, pelindungan serta pemeliharaan kebudayaan dan lingkungan alam yang menjadi daya tarik wisata di Bali. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Dan yang tentu yang keempat menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan hasil pungutan bagi wisatawan. Itu sebenarnya tujuan kami melakukan pungutan daripada untuk wisatawan asing itu sendiri. Ya, dengan nantinya dibayar melalui e-payment, lalu uangnya masuk kemana dan akan dikelola oleh siapa Pak Bagus? Itu uang langsung masuk ke kas daerah, tidak ada lagi badan pengelola atau apa, tetapi ini langsung masuk kas daerah, dan itu digunakan akan ditalurkan melalui program-program yang kita susun dalam rangkaian penguatan budaya, menjaga lingkungan alam budaya Bali itu sendiri, Pak. Oke, baik. Artinya angka 10 dolar ini apakah di luar visa on arrival atau seperti apa Pak? Angka itu memang di luar visa on arrival. Kita ketahui bersama memang ini hanya untuk mereka datang
kita kenakan untuk Rp150.000 itu. Sama kayak negara lain, kalau kita mengacu ke Thailand, masuknya kena sekarang berapa? 300 baht, tetapi masuk ke daya tarik wisata tertentu tetap membayar, dan visa on arrival-nya juga membayar langsung kalau memang itu diterapkan di Thailand. Seperti itu, Pak. Pak Bagus, ini angka 10 US dollar itu angka yang tetap ya, artinya semua wisatawan asing akan dikenakan 10 US dollar, tidak peduli berapa lama di Bali atau sebagainya? Betul, Pak. Memang kalau untuk memudahkan, lebih memonitor, lebih mudah, gampang mengawasi, memang kami tidak membedakan antara yang tinggal seminggu, sebulan, tetapi yang jelas mereka tiba di Bali kita kenakan Rp150.000. Sehingga itu jelas, biar kita bisa memantau, monitor berapa sih penerimaan dari wisatawan asing tersebut. Oke, karena ini masih dikaji Pak, sebenarnya harapannya apa Pak dari Pemprov Bali? Tentu harapannya Perda ini bisa segera disetujui oleh DPRD, sehingga kita bisa menerapkan Perda ini sesuai dengan tujuannya adalah untuk menjaga budaya, alam, dan lingkungan alam Bali, sehingga wisatawan bisa secara berkesinambungan, secara berkelanjutan dapat menikmati Bali seperti saat ini. Betul-betul kita ajak wisatawan untuk sama-sama menjaga alam Bali itu sendiri. Apakah wacana ini sudah sempat disosialisasikan kepada wisatawan asing, Pak Bagus? Kami baru merapatkan adalah dengan teman-teman asosiasi pariwisata, hingga hal ini bisa kita, bahkan teman-teman asosiasi pariwisata ingin mempercepat kalau bisa di awal 2024, sedangkan kami berpikiran, Pak Gubernur pikiran di pertengahan Juli tahun 2024. Mengapa demikian? Memang kita mengestimasi waktu itu adalah bagaimana untuk mempersiapkan sosialisasi termasuk juga kami menyampaikan kepada teman-teman partner stakeholder pariwisata yang dari luar negeri, termasuk dengan KBRI, agar mensosialisasi ini memerlukan waktu, sehingga estimasi kami Juli lah 2024 bisa diterapkan. Namun teman-teman asosiasi pariwisata di bawah kepimpinan BTB, mungkin hasil Bali Tourism Board, ingin mempercepat, dan Februari ingin cepatnya sudah dilaksanakan. Tentu ini menjadi pertimbangan kami di dalam penyusunan draft ini. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan saya juga harus pergi lagi. Harus pergi lagi karena sudah ada jadwal nonton film Barbie ya. Oke. Sampai jumpa nanti. Baik, hati-hati.